Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carmelia Susana Kowan Sareng dengan NIM 42119088. Saya mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana. Di sini saya akan membawakan materi tentang buruh migran ilegal asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Sau. Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 273 juta jiwa. Sayangnya, angka penduduk yang besar ini tidak diiringi dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak warga Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri. Setiap warga negara yang akan, sedang, atau yang telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar negeri disebut juga dengan tenaga migran Indonesia atau yang umumnya disebut dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Pekerja migran atau TKI menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Namun, pekerja migran yang bekerja di luar negeri seringkali mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya perlindungan hukum, lalu tidak memiliki dokumen resmi, kurangnya pengawasan oleh Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau yang sering disingkat juga dengan BP2MI, maupun Kedutaan Besar Indonesia setelah berada di luar negeri. Lalu yang terakhir yaitu sulitnya akses berkomunikasi. Salah satu masalah buruh imigran yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang kasus Adelina Sau, buruh migran ilegal asal Nusa Tenggara Timur. Lalu kasus Adelina Sau membuat heboh negara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2018 karena disiksa hingga meninggal dunia. Bahkan selama ini Adelina Sau tidur dengan anjing peliharaan di teras rumah. Kasus ini ditangani oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia yang bersidang pada Kamis 9 Desember 2021 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap majikan Adelina Sau. Pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur ini meninggal dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018. Lalu, selain upaya penegakan hukum, pemerintah Indonesia juga melakukan beragam upaya diplomasi dengan pihak Malaysia, seperti bertemu dengan Kejaksaan Agung, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Malaysia menghadiri persidangan. Lalu, kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam, bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis, peraturan perundang-undangan menjadi dasar acuan penempatan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordinasi tentang Pengarahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dan ordinasi ini sangat sederhana, sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordinasi ini tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selama ini yang diatasi melalui peraturan dan keputusan menteri serta peraturan pelaksanaannya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonasi tentang Pengarahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatannya tenaga kerja luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri.
Peraturan melalui undang-undang tersendiri diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya eksploitasi dari siapapun. Dengan mengacu kepada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka undang-undang ini intinya harus memberikan perlindungan hukum dokumen korban yang dilakukan oleh calon perekrut, yaitu nama korban yang sebenarnya adalah Adelina Sau dan bukan Adelina Lisau. Sebab di Desa Abi tidak ada warga yang bernama Adelina Lisau. Paspor korban diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jawa Timur. Saat diberangkatkan menjadi TKI, Adelina disebut masih berumur 16 tahun sesuai akta lahir. Korban kelahiran 1998, sementara pada paspor tertulis korban lahir pada 1992. Setelah korban direkrut dan dikirim ke Malaysia, orang tua korban mendapat uang sebesar 500.000 dari calon perekrut calon TKI. Uang tersebut dititipkan ke perekrut melalui tetangga korban. Setelah korban dibawa oleh perekrut, sejak saat itu pula komunikasi antara korban dan keluarganya terputus hingga korban mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia di Malaysia. Hambatan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Sau. Setelah diketahui bahwa Adelina Sau merupakan tenaga kerja asal Indonesia, Adelina mendapatkan perhatian khusus dari Badan Perlindungan WNI dan BHI. Adelina meninggal dunia karena disiksa oleh majikannya. Adelina kerap mendapatkan siksaan hingga mengalami anemia dan malnutrisi. Bahkan di tubuh Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kepada kegagalan fungsi organ tubuh. Menurut pemerintah Malaysia, mereka akan bertindak secara tegas terhadap perlakuan warga negaranya terhadap tenaga kerjaan Indonesia, yaitu Adelina Sau, dan memohon agar pihak Indonesia memberikan kepercayaan kepada penegak hukum Malaysia, serta Malaysia dan Indonesia akan bekerja sama membongkar perdagangan Indonesia dikarenakan Adelina merupakan tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Ini adalah perdagangan manusia yang berkedok pekerjaan. Kejahatan dan ancaman human trafficking di tengah menjadi isu aktual di Nusa Tenggara Timur. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberi sinyal bahwa permasalahan tenaga kerja di Indonesia sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganannya berubah menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus human trafficking dari Indonesia menurut data Bareskrim Polri merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sejak Februari tahun 2014, kasus perdagangan Indonesia telah menjadi titik api protes gerakan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur. Human trafficking di Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga Nusa Tenggara Timur, terutama kaum wanita yang berumur 15 tahun ke atas, menjadi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya di beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Taiwan, dan di negara-negara lainnya. Data Institute of Research, Government and Social Change pada bulan Januari sampai Desember 2015 terdapat 941 orang yang menjadi korban. Disinyalir ada 7 jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Lalu berikutnya yang akan saya bahas yaitu tentang aktor-aktor yang terlibat.
Di sini aktor-aktor yang terlibat yaitu yang pertama pemerintah Malaysia, yang kedua pemerintah Indonesia, lalu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, dan yang terakhir yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu upaya penegakan hukum bagi buruh migran ilegal yang berada di luar negeri. Peraturan harus tegas dan konsisten diimplementasikan tidak hanya yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran, tetapi juga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1984 tentang penghilangan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam perdagangan wanita. Pentingnya implementasi yang tegas dan konsisten terhadap peraturan di atas karena selama ini peraturan tersebut belum dijalankan secara semestinya. Hal ini dapat diindikasi masih banyaknya praktik penipuan, pemerasan, percaloan, dan tindak diskriminatif terhadap tenaga kerja di dalam negeri seperti yang sering dilaporkan di media massa. Sekian video materi ini dari saya. Semoga materi yang saya bawakan dapat menambah wawasan dan informasi kita tentang buruh migran yang berada di luar negeri. Sekian dan terima kasih.